Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala azza min qail fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hadza 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulwal ma'mul wa ala salahi syan zahiran wa batinan wa anna Allah ta'ala al-kirim yabtahu alayna futuhal arifin wa yufakkuna fid din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin summa ila arwahil ulama'il amilin wal musannifin al-mukhlisin wal mujahidin at-tahirin bisabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin summa ila ruh المؤلف الكتاب للإمام أبي حمد بن محمد الغزالي قدس الله سره بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويصلح شأن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جلبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Masjid Nurul Falah yang saya muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Jami Nurul Falah yang saya muliakan, dan semua yang hadir malam ini, para pencinta ilmu yang insya Allah selalu diberkahi, dirahmati, dimuliakan dan dicintai Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat iman wal Islam sampai nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di malam ini untuk sama-sama mencari, menggali ilmu-ilmu Allah guna bekal kehidupan kita minad dunya ilal akhirah. Dengan niat yang sama, kita ingin mendapatkan ridha dan ilmu yang nafi'. Luruskan niat kita dalam mencari ilmu. Insya Allah dengan niat yang lurus, ilmu bakal kita dapat, ilmu bakal kita miliki sesuai dengan tuntunan yang diperintah Allah, sehingga ilmu itu benar-benar mendatangkan manfaat buat kita juga buat orang lain gitu. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjut kembali kajian kitab kita, yaitu Ayyuhal Walad, Risalah Ayyuhal Walad, ya, yang dikaryakan oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang nasihat keberapa tuh? Yaitu tentang apa? Mata tanfa'un nasiha wa mata yanfa'ul ilmu, ya. Jadi dua itu yang kita kemarin bahas sebagai materi lanjutan juga. Kapan nasihat itu bisa berguna, bermanfaat, dan kapan ilmu itu juga bisa berguna.
Dan kali ini kita langsung masuk pada nasihat berikutnya Imam Ghazali kepada muridnya tentang mata yanfa'u qira'atul ilmi. Kapan membaca ilmu itu berguna, bermanfaat. Jadi kapan membaca ilmu itu bermanfaat. Jadi pada saat kapan ilmu yang kita baca itu bisa berguna, bisa bermanfaat. Ya, ini juga termasuk nasihat bagi kita para pencari ilmu, biar apa yang kita cari dan kita baca itu bisa berguna dalam hidup kita. Ayo disimak, dilihat. Saya bacain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata yanfa'u qira'atul ilmi. Ayyuhal walad, walau qara'tal ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'iddan wala mustahiqqan li rahmatillahi ta'ala illa bil amali wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Surah An-Najm ayat 39. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Ila akhiril ayat. Surah Al-Kahfi ayat 110. Jazaan bima kanu ya'malu. Surah Al-Ahqaf ayat 14. Jazaan bima kanu yaksibun. At-Taubah ayat 82. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Al-Kahfi ayat 108. Illa man taba wa amana wa 'amila wa ma taqulu fi hadzal hadits buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Sampai situ dulu dah. Mata yanfa'u qira'atul ilmi, kapan membaca ilmu itu bermanfaat, berguna. Ini judulnya malam itu. Ayyuhal walad. Ya, ayyuhal walad, wahai santriku, wahai anakku, wahai muridku, kata Imam Ghazali. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin, sekiranya engkau telah membaca ilmu mi'ata sanatin, selama 100 tahun. Waduh, jadi ada nggak orang yang baca ilmu sampai 100 tahun? Ada, dia kan lagi dibaca dong, nggak ada aja itu. Ada. Kalau umur orang-orang terdahulu tuh ada yang 600 tahun, ada yang 700, kagak ada aja. Kalau umur ente nggak ada, iya. Ya, ada, ini lagi berita dulu ya. Ya, antum mau umurnya 100 tahun? Mau? Ya, ntar orang udah nggak pada ada, ente doang sendiri dah. Ya, jadi saudara yang dirahmati Allah, jikalau atau sekiranya engkau membaca ilmu selama 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan engkau telah mengumpulkan kitab-kitab itu sebanyak berapa? Alfa, 1000 kitab tuh. Jadi alfa itu, alfun itu 1000. Kamu kumpulin tuh kitab-kitab sebanyak 1000 kitab. La takunu musta'iddan wala mustahiqqan li rahmatillahi ta'ala, belumlah menjadikan kamu sebagai orang yang telah siap memperoleh kasih sayang Allah, illa bil amal, kecuali ilmu yang kau baca dan kumpulkan itu diamalkan. Tuh, kecuali dengan amal. Jadi kalau bahasa antum membaca kitab, membaca ilmu puluhan tahun bahkan ratusan tahun, ngumpulin berbagai macam kitab, ngebaca aja tuh,
tapi nggak beramal, maka nggak ada berguna, nggak bermanfaat. Tapi ketika engkau membaca satu bait saja dari bacaan ilmu itu lalu kau amalkan, itu jauh lebih bermanfaat ketimbang membaca beribu-ribu bait tapi nggak ada amalnya. Nah ini penting saudara ya. Jadi makanya kalau antum ngebaca ya, antum mempelajari ilmu ya, bisa dibaca tuh, dipahami, direnungi, terus diamalkan. Nah, begitu disebarluaskan. Udah diamalkan, disebarluaskan. Itu akan jadi berfaedah, akan jadi jariah juga. Jadi jangan punya hati yang rada judes, jangan. Punya hati yang pada keriting, hatinya pada keriting, jangan. Maksudnya apa? Kalau ada nasihat-nasihat yang bagus, dengan sombongnya dia berkata, gua udah dengar nasihat itu, dia nggak mau lagi membaca nasihat itu karena dia dengki, hatinya kotor, saudara. Kalau orang hatinya kotor tuh nggak mau dia di-share-share kebaikan juga nggak mau kalau hatinya kotor mah. Ini macam apa nih kiai nge-share nih, tuh hatinya kotor tuh yang begitu. Dan dia nggak akan pernah menyebarluaskan kebaikan itu. Kenapa? Karena kotor hatinya. Tapi kalau hatinya bersih, insya Allah dia akan selalu, nggak pakai diajarin, langsung saja dia share, dia siarkan, dia gaungkan, karena itu buat jariah dia. Karena setiap kebaikan yang telah engkau keluarkan, yang engkau telah tunjukkan pada orang lain, maka balasan pahala kebaikan itu sama seperti orang yang melakukan kebaikan. Nge-share doang sama dengan hadis Nabi yang Nabi beritakan apa? Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, bisa diartikan menyebarluaskan kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Masya Allah, itu Islam pak. Makanya punya hati pada dengki-dengki sih lu pada. Iya, di-share kebaikan dia diemin sampai di situ, dia nggak kembangkan. Yang ada sombong, yang ada angkuh, nggak bakal manfaat yang begitu, nggak bakal berguna ilmu yang didapat. Gitu. Kalau dia dititipkan sesuatu kebaikan, sebarkan, siarkan, amalkan. Oh, gitu saudara. Jadi itu yang penting seperti itu. Ya, betul nggak? Iya. Makanya ini juga buat pelajaran antum, ya, buat pelajaran antum. Ada juga tuh orang kalau di WA gitu ya, di SMS sama orang, udah begitu WA yang kita kirim kagak dibalas, ya, WA yang kita kirim nggak dibalas. Kita orang-orang yang beriman ya mesti sadar diri, kita mesti husnudzon sama saudara kita yang nggak ngebalas WA kita. Kita bilang apa? Ya, dia mungkin sibuk. Walau dia sudah membaca WA itu, ya mungkin sibuk, atau dia sudah memahaminya gitu, dan dia lupa membalas. Nggak apa-apa, husnudzon saja. Jangan suudzon. Ntar kalau dibalikin nama dia berabe urusannya. Kenapa? Ketika kita tanya misalnya, Fulan, saya kok udah nge-WA 3 kali, 4 kali, udah contreng hijau, kok belum dibalas. Tapi dia keluarkan dan nasihat sama kita. Asal antum tahu ya. Asal antum tahu katanya. Apa? Wahyu pertama turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perintahnya Iqra, bacalah, bukan balaslah. Jadi nggak perlu dibalas, baca doang nggak perlu dibalas. Jadi perintahnya Iqra, bacalah. Jadi kalau kamu kirim SMS, saya baca karena perintahnya ngebacalah. Jadi nggak ada perintah balaslah. Jadi makanya husnudzon saja udah mau. Ya, jadi saudara, itu lagi-lagi kan kemarin udah ada pelajarannya tuh, memasukkan kegembiraan hati orang beriman tuh ibadah. Jadi sekecil apapun WA yang udah kita terima begitu, apakah itu tentang ilmu, apakah itu tentang
berita, apa saja yang sifatnya itu informasi, pendidikan, dakwah. Kalau kita udah berkali-kali ngebaca, masukin kegembiraan ke hati orang itu seolah-olah kita belum pernah membaca. Ucapkan syukran jazakallah khairan katsir, sangat bermanfaat kiriman videonya, kiriman artikelnya, kiriman dakwahnya. Terima kasih, moga-moga ini jadi jariah kita. Begitu, enak gak yang ngirim? Enak. Jadi jangan ente dengki banget orang diomelin. Ya, kemarin lu kirim lagi, bosen gua, awas lu kirim lagi lu. Jangan diancam orang, nggak boleh ya. Itu tandanya orang dengki itu di situ. Nah, maka itu saudara. Nah, ini membaca kitab walaupun ribuan kitab, membaca ilmu walaupun ribuan ilmu, ya, lama puluhan tahun, ratusan tahun, kalau nggak diamalkan maka nggak akan berguna gitu. Jadi jangan sampai kita nggak bisa ngamalin ilmu. Nah, di dalam Al-Quran itu semua dikembalikan kepada kita semua. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang dia telah usahakannya. Maksudnya orang-orang yang ada di muka bumi ini akan dikembalikan oleh Allah balasan-balasan pahala sesuai dengan apa yang diusahakan sama dia, sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau dia berusaha untuk mendapatkan ilmu, dia mau belajar, maka Allah akan berikan itu. Lalu kemudian juga termasuk pengamalannya nanti. Jadi apa yang diusahakannya. Kalau kita nggak berusaha ya nggak kita dapat. Kita kudu berusaha dulu ya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala dari Allah. Nah, itu dalam surah An-Najm tuh. Jadi manusia nggak akan pernah mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakan oleh dia. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Nah, ini juga sebagai bentuk semangat kita di dalam berjuang, di dalam beramal. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang menginginkan berjumpa dengan Rabb-nya. Ya, ini dalam bahasa tafsir itu perjumpaan yang penuh dengan ridho, rahmat, kasih sayang Allah. Siapa yang pengen berjumpa dengan Allah, dengan Tuhannya, maka sebagai siasatnya apa? Falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh gitu. Jadi kalau kita pengen berjumpa dengan Rabb, dengan Allah, ya amal saleh dah. Nanti perjumpaan kita itu penuh dengan ridho dan kasih sayangnya, amal soleh. Amal soleh ini juga kan punya aturan, saudara, ya. Amal soleh yang bermakna, ada amal soleh yang enggak berguna. Emang bisa begitu? Ada amal soleh yang berguna, amal yang selalu diniatkan karena Allah, amal yang selalu diniatkan niat lillah karena Allah, ikhlas, enggak ria, enggak ujub, enggak takabur. Itu namanya amal berguna, amal soleh yang berguna, bermanfaat. Jadi kalau kita beramal niatkan karena Allah, jangan ada ria di situ, jangan ada ujub di situ, jangan ada sombong di situ, ya. Maka disitulah akan melahirkan amal kebaikan yang kalau kita berjumpa dengan Rabb kita, Allah nanti, maka insya Allah juga ridho dengan kita karena amal kita murni karena Allah gitu. Kalau amal soleh nggak berguna gimana? Nanti bukan lagi amal soleh, bungkusnya saja amal soleh, tapi niatnya amal toleh, niatnya pengen dipuji orang, niatnya pengen dibangga-banggakan orang. Kalau dia beramal seperti itu nggak berguna dan nggak bermanfaat amalnya. Maka kita nggak pernah pengen punya amal yang begitu, ya. Lelah letih kita beribadah tapi nggak mendapatkan apa-apa dari Allah, nggak dapatkan pahala lantaran tadi itu, ya, lantaran kita niatnya apa? Bukan karena Allah. Jadi itu yang penting, saudara. Jadi itu yang menjadi catatan khusus buat kita, bahwa kalau kita beramal saleh hendaklah kita niatkan dengan tulus. Nah, makanya dalam ayat
ini kelanjutannya juga masih ada itu ya. Apa kelanjutannya? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Itu juga termasuk bentuk larangan Allah. Jadi janganlah kamu memusyrikan ya, memusyrikan Allah dalam persoalan ibadah. Tuh. Jadi maksudnya apa di situ? Kalau kita beribadah jangan pakai musyrik. Jangan pakai syirik gitu. Syirik itu sifat, musyrik orangnya. Syirik, syirkah. Syirkah itu kan apa namanya? Kalau bahasa fikih apa? Kalau syirkah itu bersekutu. Ya bersekutu. Bersekutu. Jadi artinya dia mencari Tuhan selain Allah atau menduakan Allah. Ketidakpercayaan dia kepada Allah itu namanya sekutu. Menduakan Allah tuh musyrik itu ya. Nah, dari sifat-sifat ketercelaan bisa. Riya itu salah satu bagian syirik kecil di mana itu masuk kategorinya memusyrikan juga. Orang kalau beribadah niatnya riya gitu ya, pengen dipuji, itu syirik juga sudah. Makanya sampai Nabi itu mengkhawatirkan umatnya. Apa kata Nabi? Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Aku khawatir menimpa kepada kalian satu penyakit yang namanya syirik kecil. Ketika ditanya sama sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa syirik kecil itu Rasul? Maka Rasul menjawab, qala ar-riya. Riya, pengen dipuji. Tempo hari kan saya udah jelasin ya. Ya, saya udah jelasin ya. Ciri-ciri orang riya udah ya. Udah, ente aja nggak nulis kali. Nulis nggak? Ciri-ciri orang riya masa belum, udah saya jelasin dulu. Ada yang nyatat? Ya, Sayyidina Ali karamallahu wajah kan pernah nyebut tuh tentang ciri orang yang riya. Ada berapa? Ada 3 ya, bisa kita tambah 1 jadi 4 ya. Jadi 4 di situ. Sebenarnya bisa 4 bisa 3. Jadi 3 masuk kepada 4. Ada yang tahu nggak yang udah pernah saya sampaikan tempo hari? Lupa dah ente mah. Kalau bola tuh ente ingat. Ya, bola ente ingat, kalau ilmu lupa. Lil murai arba'u alamatin. Bagi orang yang riya punya 4 ciri, 4 tanda ya, 4 tanda itu orang riya. Jadi kalau mau ngelihat mendeteksi orang riya, lihat aja tuh cirinya. Mana tuh? Yang pertama, yaksalu idza kana wahda. Yaksalu. Apa yaksalu? Malas beribadah, malas beramal. Kalau lagi sendiri, kalau lagi sendiri bawaannya malas aja, mau baca Quran malas, mau zikir malas, mau sholat malas, mau sedekah malas. Kalau sendiri, kalau lagi sendiri itu bawaannya malas aja sama ibadah, malas deh bawaannya gitu. Pernah ente merasakan begitu? Jujur pernah ngerasain begitu? Pernah, berarti antum riya itu. Ya malas sama ibadah gitu. Jadi malas banget dah sama ibadah. Ya, itu cirinya. Orang riya tuh kalau mau taklim nih, malas. Malas dia pokoknya. Kalau lagi sendiri itu, bangun subuh malas. Pokoknya kalau sendiri itu malas bawaannya. Riya tuh. Nah, masuk ciri yang kedua. Yang kedua kebalikannya nih, masih berantai. Masih berantai pada ciri yang pertama. Kalau tadi malas beramal beribadah kalau sendiri, yang kedua apa? Wa yansatul amal idza kana ma'an nas, atau ya idza kana ma'an nas. Wa yansatul amal, yansat, apa yansat? Rajin, giat. Wa yansatul amal, giat beramal kalau dikelilingi manusia. Kalau banyak orang tuh rajin beramal, tuh orang riya. Pengen sedekah, masukin keropak, masih sendiri, malas. Begitu dia lihat ada orang nungguin, baru dimasukin biar dilihat gitu.
Kalau bisa dia foto dulu, foto. Nah, gitu. Dia foto, dia sebarin dah, lagi beramal gitu. Lagi sedekah. Itu ria. Kenapa? Karena pengen dilihat orang. Waktu sendiri nggak mau dia masukin itu. Orang ria. Jadi rajin beramal, rajin beribadah kalau lagi banyak orang. Gitu. Dulu yang pernah saya contohkan, ya. Jadi menantu rajin beribadahnya kalau ada mertua. Kalau lagi nggak ada mertua sendiri memalas dia, karena biar dianggap mantu soleh. Mantu soleh. Kalau nggak ada mertuanya malas dia. Begitu ada mertuanya rajin banget ibadah. Mertuanya bilang, saya mau main mantu ke rumah, boleh pak, begitu. Padahal mah nggak pernah sholat nih mantu. Begitu ada mertua, ya nanya sholat mulu sama mertua. Mertua lagi nongkrong di depan rumahnya, katanya mau main, dia tanya, Mbak, jam berapa sih ini? Baru jam 10 mantu. Juhur jam berapa juhur? Jam 12 kurang ntar juhur. Oh iya. Mantu rajin banget ya sama ibadah. Ya ini mainan saya, Pak. Nah, untuk ibadah mainan saya. Ya dari dulu saya mah, Pak. Kalau bisa sebelum saya lahir udah tertulis di Lauhul Mahfuz tuh. Ya, dia sombong banget dia nih. Karena ada mertuanya. Ya udah. Datang zuhur sholat dia. Sholatnya keliling dulu, mertuanya lagi tidur dia dehem dulu, dia bangunin dulu biar dilihat mau sholat. Dehem dulu. Kadang-kadang dicolek-colek kaki mertuanya, Pak. Begitu bangun, mantu, zuhur udah ya, Pak. Zuhur udah. Kayaknya udah dimantu. Ayo sholat, Pak. Bangunin sholat. Pengen dilihat. Nanti mertuanya bilang begini, mantu nggak salah, babak ngawinin cuma melu. Ya, mantu soleh, ya, bah ini memang perbuatan orang soleh, Pak, orang beriman, apa lagi? Tuh, karena pengen cari apa? Cari perhatian mertua, masya Allah. Dengar kabar lagi apa, saudara? Kata mertuanya, mantu, ya, Baba ngelihat mantu begini nih seneng banget. Boleh nggak Baba mau nginep sehari aja? Oh boleh, Pak, boleh, nginep tuh. Nah, nginep ya, langsung dia susun strategi tuh buat bangun malam dia tuh. Padahal nggak pernah bangun malam, nggak, dia susun strateginya bangun malam. Bagaimana caranya? Ya, jam 2 dia bangun, dia wudhu, udah gitu buka Quran, dia baca tuh Quran, masya Allah kenceng banget dia baca biar mertuanya bangun, saudara. Begitu baca Quran, mertuanya dengar lagi tidur di kamar. Suara mantu gua itu. Bangun tuh mertuanya, ya Allah mantu, ya, masya Allah surga banget mantu. Ya. Bangga dia tuh, disebut begitu. Ya, Pak, ini mah belum seberapa, Pak. Kita memang tiap hari begini mulu, Pak. Tiap hari kita mah, Pak, begini. Nah udah kerjaan kita, kata dia, masya Allah mantu, surga banget mantu, nggak salah, ya anak gua kawin sama lu nggak salah. Ngomong-ngomong mantu tiap malam baca Quran nih, kalau jam 2 begini pagi, ya baca Quran Pak. Dalam seminggu habis berapa juz mantu? 50 juz. Lah Quran ada 30 juz, bilangnya 50 juz. Saudara yang dirahmati Allah. Nah, karena apa? Karena ingin mencari perhatian mertua yang begitu kosong nilainya. Kosong di mata Allah. Rajin beramal kalau ada yang diinginkan. Tuh, diinginkan. Misalnya pengen dilihat orang. Jadi sibuk dengan pujian makhluk lah gitu ya. Nah, masuk yang ketiga tadi tuh. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wa yazidul amal idza asna ali atau idza asni ali. Rajin beramal, bertambah amalnya kalau dipuji. Semakin digosok tuh sama orang, wow, semakin dalam amalnya, semakin tinggi gitu. Kalau dipuji gitu, diangkat-angkat gitu. Ya diangkat-angkat semakin tinggi. Bang Romli, kata orang nih, Bang Romli mah rajin banget ya ibadah, Masya Allah. Zuhur jam 12, Bang Romli jam 9 udah ada di musola, udah ada di masjid. Insya Allah Bang Romli.
Bang Romli mah ahli ibadah, ahli surga, tuh dipuji sama orang tuh. Apa dia bilang? Belum seberapa ente ngeliat anak nih di masjid, belum seberapa. Besok ente lihat, habis subuh ente gak pulang lagi, tetap di sini. Wah, kenapa? Orang ria, ya orang ria. Terus dipuji semakin dalam ibadah dia. Pokoknya dipuji semakin tinggi lah gitu. Bang Romli rajin banget dah. Masya Allah, banyak yatim-yatim yang pada ketolong sama Bang Romli. Banyak. No, yatim kemarin gak makan karena Bang Romli ya? Ya iya. Emang tugas gua itu mah. Rizki dari Allah, emang dari kita. Kan bener ngomongnya ya? Bener, rizki dari Allah, bukan dari gua. Untuk kita sampaikan lagi dong sama anak yatim gitu. Iya emang Bang Romli luar biasa, ahli sodakoh Bang Romli mah. Kalau bisa besok kumpulin 10, 20, 50 yatim plus emak-emaknya. Wah, mentang-mentang dipuji. Mentang-mentang dipuji tuh, ya. Plus emak-emaknya dibilang, dia mau santunin. Tuh, kalau orang udah dikompor begitu tuh, dia pengen dibanggain orang, pengen dilihat orang, udah kagak ada hasilnya di mata Allah. Kosong saudara, kosong. Nol di mata Allah. Kesian, capek beribadah, capek berzikir, capek beramal soleh, tapi nggak ada pahala. Nah, itu namanya orang ria. Masuk ciri yang keempat apa? Ya, yang keempat itu kebalikannya. Wayan kusul amal idza dzammu bih. Berkurang amalnya kalau dicela orang, dicela atau nggak ada yang muji, kurang amalnya. Itu ciri orang ria. Datang ke masjid dicela, apain ente ke masjid, belum tentu ente surga. Ya Allah, dicela sama orang, besoknya nggak ke masjid lagi. Itu tanda orang ria. Kalau orang yang kagak ria, mau dicela, mau dipuji, nggak ada masalah, karena memang bukan itu yang dia cari. Pujian orang dia nggak cari, celaan orang juga dia nggak cari. Orang mencela, orang memuji, nggak jadi masalah. Semakin dicela, semakin tinggi ibadah. Itu orang yang saleh, orang yang beriman. Tapi kalau orang ria, dicela dikit, kagak bakal dia ke masjid. Tuh. Jadi hidup dia itu di situ. Jadi nggak pernah mau dia melakukan satu ketaatan yang murni. Kalau dipuji semakin tinggi ibadah, dicela berkurang ibadah, bahkan hilang sama ibadah. Gitu saudara. Jadi kalau kita dicela orang dalam persoalan ibadah, amal soleh itu biasa, nggak apa-apa. Kalau ada orang bilang tumben nih, biarin aja, kita lagi numbenin, terusin aja ibadah. Nah itu tandanya orang yang istiqomah dalam taat. Ya mudah-mudahan antum masuk di dalamnya. Nah jadi saudara, jelas nih ya, Imam Ghazali menyebutkan bahwa untuk bisa bertemu dengan Allah ya dalam Quran ini, maka harus siasatnya dengan amal soleh yang berguna, amal soleh yang bermanfaat tanpa ada ria, ujub dan takabur. Ya, jazam bima kanu ya'malun. Nah, nanti semuanya kalau orang-orang yang beribadah, beramal soleh itu balasannya ya dari Allah sesuai dengan apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan amal solehnya. Kalau amal solehnya banyak, ya balasannya banyak, ikhlas karena Allah. Kalau amal solehnya dikit, ya dapat juga dikit balasannya. Jadi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya'malun. Nah, jazam bima kanu yaksibun, sama balasan mereka juga nanti disesuaikan dengan apa yang mereka kerjakan, sama itu. Yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan. Kalau dia usahanya dikit, dapat dikit. Usahanya banyak, dapat banyak. Nanti tinggal tergantung niat dia. Ikhlas karena Allah apa enggak, gitu ya. Nah, itu dalam Quran semua, saudara. Nah, makanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dalam kehidupan mereka itu selalu menyipati dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Orang-orang beriman beramal soleh, nanti balasan bagi dia dari Allah apa? Surga, ya, surga Firdaus yang telah diberikan Allah kepada dia. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka mendapatkan balasan, yaitu tempat tinggal
surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Masya Allah, luar biasa. Enak nggak? Enak nggak? Enak saudara. Ya, antum mau ke surga mau ke neraka? Surga dong. Ya, kalau ke surga antum normal namanya. Kalau ke neraka udah nggak normal antum. Surga. Makanya untuk bisa ke surga kemana dulu? Hah? Ke neraka dulu. Ya, kalau ke surga beramal saleh dengan bagus gitu. Dengan bagus. Ini yang pada perokok-perokok nanti hati-hati itu yang rokok ya. Hati-hatilah, ngerokok itu nanti di surga nggak ada rokok itu. Jadi ya bukan, kalau di surga bukan nggak ada rokok. Jadi nanti kalau apa yang kita ahli-ahli surga pengen gitu ya, penghuni surga pengen tuh ya mau gitu. Tapi memang diijabah sama Allah. Misalnya Bang Romli pengen ngerokok di surga, rokoknya ada dikasih mau ngerokok Bang Romli, iya nih dikasih. Nah begitu lah, apinya mana ya Rab? Ke neraka dulu sono. Jadi apinya ke neraka, ngambil apinya ke neraka gitu. Begitu dia mau sundut nyemplung ke neraka, berapa dia ke neraka terus dah gitu ya. Ya jadi saudara yang dirahmati Allah, ada kenikmatan dah. Kalau orang-orang yang beramal soleh itu ada kenikmatan. Makanya udah, kalau kita sudah nyusun diri kita beramal soleh buat ke surga, jangan diri kita doang, ajak anak istri kita, sebagaimana wasiat Allah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin lil muttaqin. Bukan muttaqin, beda ya. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan anak istrimu, keluargamu dari siksa api neraka gitu. Yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Semua itu disediakan buat orang-orang yang ingkar. Kalau kamu bukan termasuk orang yang ingkar, ya kamu nggak masuk di situ. Orang beriman kudu jaga diri, jaga keluarga, anak istri dari api neraka gitu. Kalau kita pengen masuk surga, anak istri kita juga kudu harus masuk surga gitu. Jadi jangan kita doang sibuk. Emang mau ente sibuk ibadah, bagus dah amal ente mah. Sedekahnya oke karena Allah, ibadahnya oke karena Allah, sholat malamnya luar biasa karena Allah. Dicatat tuh ente sebagai hamba saleh, hamba yang nanti bakal ditempatkan di surga tuh. Tapi sayang, sibuknya antum tuh tidak melihat istri dan anak-anak. Istrinya ninggalin sholat, dia nggak pernah nasehatin. Anaknya ninggalin sholat, dia nggak pernah nasehatin. Semua anak istrinya berada di dalam kemunkaran, kemaksiatan. Dia punya sibuk terhadap dirinya saja dalam hal ibadah. Masuk surga dia? Iya, masuk surga karena amal kebaikannya yang ikhlas. Begitu istri anak ada di neraka, dituntut sama istri dan anaknya. Ya Rab, ya Rab, itu bapak saya. Ya Rab, itu suami saya. Enak-enakan dia mau masuk surga. Kau sebut dia udah baik, beramal soleh, mau masuk surga. Saya di neraka sebabnya dia. Loh, kenapa? Dia kan punya amanah, punya tanggung jawab untuk bisa ngurus anak dan istrinya, ngajak ke surga sebagaimana wasiatmu kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Memang dia ahli ibadah, memang dia ahli tahajud, memang dia ahli sodakoh. Gak ada tandingannya ya Rob, suami saya ahli sodakoh. Bahkan benar-benar karenamu perbuatan dia yang mengajak dia ke surga ya Rob. Saya akuin itu, tapi dia lupa dengan amanah yang kau titipkan. Aku meninggalkan sholat dibiarin aja, anaknya mabok dibiarin aja, dan hari ini ya Rob kutuntut pengadilanmu. Rasanya gak pantas kalau dia masuk surga. Saat itu dipanggil, sini Bang Romli, sini dipanggil sama Allah. ini Bang Romli, mau kemana ente? Mau ke surga ya Rab. Kan Allah yang nyuruh, gak amal soleh. Ya sini bagus ente mau ke surga. Dulu sini dulu. Lihat bini antum bukan? Iya. Anak antum bukan? Iya. Antum tahu itu anak antum? Tahu. Antum tahu itu istri antum? Tahu. Lalu kenapa dia neraka? Nah itu sebabnya ya Rob. Dulu dia ninggalin sholat,
Dulu dia ninggalin puasa. Dulu dia nggak pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Dia bahkan melakukan maksiat. Kamu tahu itu? Tahu? Lalu kamu diemin ya Rabb. Kamu tahu itu ada amanah di pundakmu? Tahu ya Rabb. Kenapa kamu biarkan? Saya sibuk dengan ibadah. Rasanya sibukmu dengan ibadah untuk menghantarmu surga, gak pantas kesibukanmu itu menghantarkan ke surga. Kamu pantas ada di neraka. Lemparin, plung ke neraka. Emang enak begitu? Kagak jadi masuk surga gara-gara tadi dituntut sama anak istrinya. Tuh begitu saudara. Ya, makanya jangan sampai begitu ya, Bang Romli. Ya, jangan begitu. Jangan sampai begitu. Kita kudu ya lihat di sini, jaga diri kita, anak-anak kita supaya masuk sama-sama ke surga. Jangan bangga jadi keluarga ahlun nar. Jadi keluarga ahlun nar bangga banget, babanya kagak sholat, bininya kagak sholat, anak-anaknya kagak sholat, bangga banget. Jangan bangga. Orang bisa bertanya, Pak, orang-orang begitu, keluarga ahli tarikus sholat semua. Bapaknya ninggalin sholat, bininya ninggalin sholat, anak-anaknya ninggalin sholat. Begitu nanti dikasih kendaraan masing-masing, karena nanti kan ada kendaraannya, Pak. Allah kasih kendaraan nanti masing-masing. Yang mau menuju surga, keluarga ini menuju surga bareng-bareng keluarganya, keluarga ini menuju neraka bareng-bareng keluarganya. Tuh, nanti ada satu keluarga dikasih kendaraan. Kamu ahli nar, kamu ahli nar, ninggalin sholat, keluarganya semua masuk nih ke dalam kendaraan. Ya, mobilnya mobil apa tuh kalau ini? Metro Mini ya, Metro Mini. Ya, dikasih Metro Mini sama Allah tuh, kasih tuh. Naik, ajak keluargamu. Wah, Bang Romli bangga banget ahlun nar. Ya, masuk. Disuruh sama Allah. Kamu masuk. Mau kemana bang? Mau tenang, mau menuju neraka, masuk. Ditanya sama tetangganya, ditanya sama ketua masjid, Bang Romli, yang di ketua masjid mau ke surga sama keluarganya, mau kemana Bang Romli? Naik mobil tuh girang banget, mau ke neraka. Oh, ya Allah ya Rob, yang begitu dibanggain. Ya, kalau orang mau ke surga dia bangga, boleh. Kenapa? Karena kebanggaannya itu membawa rahmat dan ridho dari Allah. Begitu saudara. Makanya jangan sampai kita menjadi keluarga ahlun nar. Kita pengen keluarga ahlal jannah atau ahlul jannah. Begitu saudara ya. Nah, ini nasihat saudara, biar semuanya paham bahwa ini adalah nasihat yang berharga. Nah, tetapi ada tetapinya saudara. Sekejam apapun manusia, sejahat apapun manusia, kalau dia ada di dunia ini, ya, selagi umurnya masih ada, Allah tunggu tobatnya dia, Allah tunggu amal solehnya dia yang berguna, ditunggu sama Allah. Illa man taba, kecuali orang-orang yang mau bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila, dan beramal soleh, wa amila salihan, maka dia yang ditunggu sama Allah. Mumpung umur kita masih ada, 3 hal yang perlu kita ingat. Pertama tobat, kedua iman, ketiga beramal soleh. Tobat, beriman, beramal soleh, atau beriman, bertobat, beramal soleh. 3 hal ini yang perlu ada dalam otak kita. Selama ini kita hidup dengan banyak maksiat, dengan banyak munkarat, Allah tetap tungguin kita. Tungguin kita apa? Taubat. Tungguin kita beriman. Tungguin kita beramal soleh. Maka insya Allah orang yang selalu memikirkan iman, taubat, dan amal soleh, Allah akan ampuni dosa-dosa dia sebelum datang kematian. Sampai mati dia bertobat, Allah ampuni dan gugurkan dosanya. Itu pentingnya kita mendengar nasihat dari ulama-ulama kita. Begitu saudara. Ada pengecualian, dia akan diterima tobatnya kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah. Ya, dulu nggak bertobat, sekarang bertobat. Dulu nggak beriman, sekarang beriman. Dulu nggak beramal soleh, sekarang beramal soleh untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa begitu? Bisa? Insya Allah. Tobat dah. Ya, orang-orang tobat itu kan orang yang mau kembali kepada Allah. Taba yatubu taubatan.
Bimakna roja'a yarji'u ruju'an, kembali. Jadi orang yang tobat adalah orang yang mau kembali kepada Allah gitu, mau dituntun nama Allah. Kalau orang itu mau dituntun, bagus dah, bagus. Yang berapa itu kalau dia nggak mau dituntun nama Allah, ya harus kita mau dituntun, mau tobat kepada Allah. Karena semua manusia pasti punya salah. Semua manusia pasti punya salah. Antum punya salah nggak? Punya dosa nggak? Punya duit nggak? Oh, diam loh, kalau tanya duit diam loh ya. Punya duit? Punya ya. Tetapi lagi-lagi saudara, setiap orang berdosa dia dianggap bagus kalau dia mau tobat. Kullu bani adama khotoun. Semua anak Adam pasti punya salah. Pasti itu. Punya salah semuanya, punya dosa. Wa khairu khotoun at-tawabin. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau bertobat. Udah gitu aja. Tobat aja, banyakin tobat dah ya. Banyakin tobat, banyakin istighfar. Istighfar banyakin. Bentengi diri kalian dengan istighfar, karena istighfar itulah yang menjadi alat untuk diampuninya dosa-dosa kalian. Kalau udah istighfar, lupakan dosa, jangan kembali sama dosa. Ini kadang-kadang main-mainin istighfar sih ente. Istighfar buat dosa, astagfirullahaladzim. Besok diajak sama kawannya maksiat aja lagi. Itu namanya main-mainin tobat. Kalau hilap lain, kalau hilap lupa, kalau hilap mah. Ini enggak, dia main-mainin tobat dia. Udah beristighfar ribuan kali dia baca, besoknya angot lagi. Itu namanya main-main sama tobat. Jangan sampai kita bermain-main dengan taubat. Yang sesungguhnya taubat itu. Ya? Paham ini? Paham? Ya, mudah-mudahan antum semua adalah ahlul jannah, amin. Jadi jelas itu ya. Jadi 3 tadi yang harus dipahami oleh kita: taubat, beriman, beramal soleh ya. Ya itu apa namanya, kaitannya dengan tadi itu ya. Jadi termasuk juga di dalamnya di sini kita habisin yang tadi kita baca ya. Wa ma taqulu fi hadzal hadis. Dan apa-apa yang kau bacakan di dalam hadis ini, buniyal islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji ke Baitullah jika mampu menuju perjalanan ke sana. Ini 5 dasar hukum Islam. Itu semuanya bentuk lahir. Bentuk lahir artinya kelihatan. Kalau kamu bersahadat, terucap sahadatmu Islam. Kalau kamu sholat, lihat gerak-gerikmu, zohirnya kelihatan. Kalau kamu berzakat, ya, zakat mengeluarkannya juga kelihatan. Kalau kamu berpuasa juga kelihatan berpuasa, walaupun di situ memang sir, tetapi kalau ibadah puasa dilihat juga sama orang gitu. Maksudnya zohirnya bisa kelihatan. Jadi amalan zohir. Pergi haji juga sama, ada semuanya. Itu namanya rukun Islam bentuk lahiriah. Nah, ada lagi nanti rukun iman bentuk batiniah. Makanya Islam dan iman ini nggak bisa dipisahin, Islam bentuk zahir, iman bentuk batin, yang membenarkan semua tadi. Tanpa ada iman, Islam tuh nggak diakui nama Allah. Jadi Islam diakui karena lantaran iman. Iman doang, nggak ada Islam juga nggak bisa. Jadi saling berkait. Islam iman itu ya, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, berapa? 11. Nanti satu lagi rukun ihsan. Jadi 12. Jadi berapa? 12. Tuh, cakep dah. Kalau hidup manusia udah ada 12 rukun tadi dan dia jalankan dengan sempurna, insya Allah dijamin surga sama Allah. Ya, rukun Islamnya benar, rukun imannya benar, rukun ihsannya benar. Ada orang yang Islamnya benar, imannya benar, ihsannya yang nggak benar. Ini jadi noda dari Allah. Ya, tapi kalau orang ihsannya benar, insya Allah iman Islamnya pasti benar. Karena Islam itu, ihsan itu satu bentuk
hati. Jadi rasa hati tadi itu. Apa ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bahwasanya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, pastikan Allah melihat dia. Jadi nggak ada bagi orang-orang yang muhsin berbuat sesuatu kekeliruan karena dipantau oleh Allah. Itu menjadi tujuan orang-orang ihsan, saudara ya. Nah, jadi saya katakan sekali lagi, iman, Islam, ihsan, Islam, iman, ihsan, ini menjadi mata rantai, rukun yang nggak bisa dipisahkan. Kalau salah satunya cacat, itu akan menjadi celaka dunia akhirat. Makanya orang-orang tua kita dulu ngomong apa? Jangan sampai lu nanti celaka 12. Celaka satu aja parah, apalagi celaka 12. Maksudnya apa itu celaka 12? Ternyata yang dimaksud celaka 12 itu adalah ketika manusia kagak ngamalin rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, maka sempurna dia mendapatkan celakanya, yaitu celaka 12 tuh. Celaka 12. Jadi celaka 12 itu bukan omongan saja, tetapi bukti ya. Bukti orang-orang yang nggak pernah jalanin rukun Islam, orang-orang yang nggak pernah jalanin rukun iman dan ihsan itu akan celaka 12. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Dah, ini aja yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat dan berkah. Nanti di belakang ada pertanyaan, dipersilakan saudara. Ya, saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.